Ya mau datang tapi gitu. Jadi itu sudah mulai dulu. Jadi sekunane kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu. Jadi jatah orang dekat. Entah dulu tidak tahu tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan tadi, bayaran. Itu di luar dugaan malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal. Ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah. Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa imma antulkiyah wa imma an-nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya imma antulkiyah wa imma an-nahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Tidak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini al-qawwah al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu, ya tentu dia yang ngerawat. Terus dia ngenangan itu, wong anakku ayu dirabi wong liya. Ya, walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu. Orang Majusi tidak beragama. Tapi ketika dia banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahram. Tapi siapapun namanya itu cerita ini populer di literasi, di hazanah-hazanah atau di referensi kita Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran. Wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar lari. Lihat anak-anaknya itu menangis, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahram ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Tergerak hatinya, ya dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya dilakukan orang kafir itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahram ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya berpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi alam raya ini. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat
mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak, malah dikongkon terus jadi panitia pengajian kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus, sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, yang suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika anak Mas Andri ini, Mas Dwi ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Apa datang ke saya karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah, itu karena sang rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadinya, meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar tidak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini tuh tadi kembali ke tadi al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenang TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia katut temannya yang nggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya di pasar. Lala anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang nggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang nggak. Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak benar itu ketemu temannya, yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja tanya jam segini kok ngopi, apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Kusyariyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi. Ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan. Makanya dulu tuh hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu itu ukuran memuliakan tamu itu nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa. Dari Jakarta mampir Semarang mampir Kragen bisa. Singkat cerita dilelang sama dia, siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang diikut makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Sekata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya.
Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah kembali lagi ke cerita tadi. Makanan atau tamu atau apa saja lah. Itu servis sosial ini nomor satu. Kalau enggak, seorang lagi ya. Kalau enggak, itu ya orang terus enggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat binaan kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi. Nah sekali sudah tidak percaya Tuhan, itu Majusi, nggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu nggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Seorang lagi bayangkan dulu, memang makan itu biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena nggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perut ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia nggak mukmin ya, tolong hari ini saya kasih makan. Ndak hatta tu'mina sehingga kamu iman. Singkat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh-tokoh besar Muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus sudah wala balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah karena beliau Nabi bisa komunikasi dengan Allah dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 10 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya baru ini ya. Terus kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Minta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan di kamu. Salah saya. Dipanggil akhirnya sama Nabi Ibrahim dikejar. Udah, ayo makan ke saya. Gila gimana? Udah, tidak usah syarat iman, pokoknya makan saja. Nah, sudah si makan sama Nabi Ibrahim di servis. Tanya, kok kamu mendadak baik tadi sini situ? Itu ya, ditegur Allah. Saya salah katanya. Loh, Allah yang Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu betul negur kamu? Iya. Dia nangisnya. Ternyata Tuhanmu itu Tuhan betul ya. Saya yang Majusi aja diperhatikan, menyalahkan kekasihnya kamu katanya. Udah saya mau iman saja katanya. Itu ya barokahnya servis tadi. Nah sekarang misalnya kita bertarung di dunia yang bebas ini. Misalnya nyuwun sewu, yang ngasih makan ini nyuwun sewu, yang orang baik tidak ngasih. Pasti utang jasanya orang ini sama yang enggak baik. Karena kenanya sama orang baik itu udah baik. Nah ini yang dimaksud walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Kalau orang mengelola Islam dengan cara yang kurang baik, maka akan melahirkan lari. Ya, karena tadi al-insan abdul es. Jadi cerita yang ringan-ringan di sekeliling kita juga seperti itu. Bapak-bapak itu ngopi di rumah itu ya rasanya kopi sama. Itu gara-gara tidak nyaman ya cara bujone semarah kan gitu cara nyugoi. Di warung senyum. Ya sudah akhirnya pilih di warung. Warung dapat senyum, di rumah dapat. Ya sudah. Jadi semuanya semua proses sosial itu seperti itu. Nah mau saya di sini bayangkan itu anak kita ya. Kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya ini kurang baik. Kenangannya di luar baik, cenderung tidak ngidolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita.
Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Hak-haknya, bahkan saya ini punya ajaran, tapi istri saya sudah menerima. Dulu ya sempat janggal-janggal untuk sekali, sekarang sudah menerima. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya, adik Fuad itu masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur bangunkan. Adalah anak saya itu punya santri yang bantu lah. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan karena bangunkan orang tua. Enggak, kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Terus saya beri penjelasan. Yang paling berhak atau yang paling boleh tinggal-ngelno anak itu ya diganggu anak. Itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang. Yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum, kata saya. Akhlak nomor 2. Barokahnya hukum itu, saya ulang lagi, barokahnya hukum itu, kalau anak ini terpaksa pembantu itu pas lalai, pas kita tidak nyalahkan, kan kewajibannya di kita.